luka berbentuk bulat atau oval di bibir atau bagian dalam mulut yang terasa nyeri terutama saat kontak dengan makanan atau minuman. Sariawan sering dialami anak-anak dan remaja, jarang dialami usia lanjut. Biasanya sariawan muncul karena cedera akibat tidak sengaja tergigit. Selain itu bisa juga karena kekurangan nutrisi, faktor genetik, gangguan daya tahan tubuh, pengaruh hormon. Sariawan sering muncul saat wanita menstruasi diduga karena fluktuasi hormon. Stres berlebihan, kondisi stres memicu tubuh menghasilkan kortisol yang menurunkan sistem imun. Sariawan sebenarnya bisa sembuh sendiri dalam 1-2 minggu. Tapi sariawan yang muncul berulang atau tidak kunjung sembuh bisa jadi tanda dari penyakit tertentu seperti penyakit radang usus kronik, HIV, kanker mulut. Kamu tahu nggak kenapa gigimu bisa sakit? Kamu terlalu banyak makan makanan kesukaan si kuman. Permen, coklat, donat, aroma manis, soda kayak Coca-Cola, Sprite, dan es krim itu bikin gigi kita berlubang. Suka banget si kuman. Makanan manis ini adalah kesukaan si bakteri di gigi kita. Gigi kita yang tadinya sehat, jadi berlubang dan sakit. Hanya dengan gosok gigi, kuman bisa kabur menghilang. Dan sekarang, gigi jadi putih bersih. Cling, tara! Jangan lupa gosok gigi 2 kali sehari. Pagi, sebelum sekolah, dan malam sebelum tidur. Ingat ya! Nah, kalau kamu gosok gigi, gigimu jadi putih bersih seperti ini. Bukan bolong kayak gini, ini kan gigimu. Hahaha. Tahu nggak sih sakit emah yang biasa kita dengar atau alami sehari-hari di dunia medis disebut dengan istilah dispepsia? Yang ternyata bukan suatu penyakit loh, tapi cuma suatu gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cerna bagian atas. Apa ya kira-kira penyebab sakit emah atau dispepsia? Biasanya ditandai rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, perut kembung, mual, hingga muntah. Normalnya, setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung dan mual muntah. Munculnya gejala dispepsia bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang mukosa lambung atau gastritis, terutama oleh infeksi bakteri H. pylori, luka di lambung atau tukak lambung, asam lambung naik atau reflux ke esofagus karena otot sphincter di esofagus yang mengalami gangguan, kanker lambung, atau karena faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, dan faktor diet atau pola makan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Pengobatan untuk dispepsia tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejala. Diare merupakan suatu kondisi di mana terjadi perubahan bentuk dan konsistensi pada tinja yang melembek sampai mencair saat buang air besar. Seseorang dinyatakan diare jika BAB cair lebih dari 3 kali dalam sehari. Terdapat 3 mekanisme terjadinya diare, yaitu berkurangnya penyerapan cairan dari usus ke dalam tubuh, terjadinya peningkatan sekresi cairan ke dalam usus, dan cepatnya pergerakan sisa makanan melalui usus. Diare dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu terdapat diare akut, biasanya berlangsung selama beberapa jam atau hingga beberapa hari. Kemudian, terdapat diare akut berdarah, di mana durasinya sangat singkat, pada umumnya dikenal dengan disentri. Dan yang terakhir yaitu diare kronis, biasanya berlangsung kurang lebih hingga 14 hari. Berikut beberapa gejala utama yang sering terjadi pada penderita diare yaitu umumnya terjadi kembung atau kram perut, perasaan mendesak, ingin buang air besar, konsistensi buang air besar yang lembek atau cair, dan biasanya disertai dengan mual dan muntah. Namun, terdapat gejala lain yang lebih serius yang biasanya terjadi pada penderita diare, yaitu seperti makanan sulit dicerna atau bahkan tidak dapat dicerna. Terdapat darah dalam tinja, terjadi penurunan berat badan yang drastis, dan biasanya disertai dengan demam. Penyebab yang paling umum pada diare yaitu akibat usus yang terinfeksi oleh bakteri, virus, ataupun parasit. Namun, diare juga dapat disebabkan oleh efek samping penggunaan antibiotik, penyalahgunaan alkohol, keracunan, alergi terhadap makanan, penyalahgunaan obat pencahar, dan malabsorpsi atau kesulitan menyerap nutrisi. Untuk pengobatan diare, hal yang paling penting yang dapat dilakukan yaitu menjaga agar tubuh tetap terhidrasi. Namun, selain itu juga dapat diberikan beberapa obat seperti probiotik yang berfungsi untuk mengurangi frekuensi dan durasi BAB.
Kemudian, dapat diberikan oralit yang berfungsi sebagai pengganti air dan elektrolit yang hilang ketika diare. Kemudian, zinc berfungsi untuk mengurangi frekuensi dan durasi BAB. Adsorben dan obat anti diare seperti loperamid untuk mengurangi motilitas usus. Dan antibiotik yang berfungsi untuk mengobati infeksi bakteri atau virus. Tahu nggak sih kalau penyebab usus buntu belum tentu karena makan makanan pedas? Lalu, apa ya penyebabnya dan gimana cara mengatasinya? Usus buntu sesuai dengan namanya yaitu saluran usus yang ujungnya buntu. Usus buntu ada di rongga perut kanan bawah menempel sama usus besar. Organ ini dikenali oleh ahli anatomi pertama kali tahun 1521. Saat itu para ahli masih kebingungan fungsi dari usus buntu ini dan dianggap sebagai organ tambahan yang tak ada fungsinya. Belakangan diperkirakan fungsinya sebagai organ imunologi karena berisi kelenjar limfoid yang mengeluarkan imunoglobulin, yaitu suatu kekebalan tubuh. Yang jelas, appendix ini bisa mengalami peradangan atau infeksi yang bikin orang-orang jadi nyeri perut. Biasanya perut bagian kanan bawah akan nyeri kalau ditekan, bisa juga sampai bikin mual muntah, demam, perut kembung, hingga susah buang angin. Penyebab usus buntu meradang sebagian besar karena ada sumbatan di usus buntu. Sumbatan ini bisa disebabkan tinja yang keras, jadi orang yang sering sembelit berisiko nih buat mengalami radang usus buntu. Sumbatan bisa juga karena infeksi cacing, tumor, dan pembesaran limfoid. Ketika usus buntu tersumbat, bakteri bisa berkembang berlebihan sampai bikin si usus buntu membengkak dan bernanah. Kalau nggak segera ditangani, lama-kelamaan usus buntu yang bengkak bisa pecah dan infeksinya jadi makin menyebar ke seluruh rongga perut. Penanganan usus buntu yang utama adalah dengan cara operasi. Pada beberapa kondisi yang belum parah, bisa ditangani hanya dengan pemberian obat antibiotik. Tapi sekitar 40% radang usus buntu akan kambuh lagi kalau nggak dioperasi. Lalu, apa benar sering makan makanan pedas atau menelan biji buah yang sulit dicerna bisa bikin radang usus buntu juga? Makanan pedas nggak secara langsung bisa bikin radang usus buntu, tapi makanan pedas bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan nyeri perut yang menyerupai gejala awal radang usus buntu, dan mungkin disalahartikan sebagai radang usus buntu. Sering mengonsumsi biji buah-buahan yang sulit dicerna memang mungkin saja bikin sumbatan di usus buntu sampai meradang. Tapi penelitian menunjukkan rasionya sangat kecil, yaitu 0,05%. Sebagian besar radang usus buntu disebabkan karena penyumbatan oleh tinja yang keras dan pembesaran limfoid, bukan karena makanan pedas atau menelan biji buah. Nah, ini ada beberapa cara biar terhindar dari radang usus buntu. Rajin olahraga, konsumsi makanan kaya serat untuk mencegah sembelit, konsumsi air putih yang cukup, kurangi konsumsi makanan berminyak atau berlemak karena bisa menyebabkan sembelit. Ini kata dokter tentang usus buntu.